basmalah terlebih dahulu. Untuk materi kita hari ini itu mengenai tentang penyembelihan kurban dan akikah. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang kurban terlebih dahulu. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang akikah. Nah, apa itu penyembelihan? Ada yang tahu? Nah, penyembelihan itu adalah memutus jalan makan minum, pernapasan, dan terjadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat kecuali ikan dan belarang. Nah, apa saja sih rukun penyembelihan? Yang pertama itu orang yang menyembelih. Nah, apabila tidak ada yang menyembelih, maka hewan tersebut masa sudah bisa mati terlebih dahulu. Yang kedua yaitu hewan yang disembelih. Nah, kita apabila mau menyembelih hewan, kita sebaiknya kan butuh hewan terlebih dahulu. Nah, apa saja sih hewan untuk kurban? Terus kambing, domba, ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu niat penyembelihan. Apabila kita untuk niat penyembelihan, kita sebaiknya membaca Allahu Akbar atau basmalah terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu alat untuk menyembelih. Dan seperti yang dijelaskan terlebih dahulu, alat penyembelihan itu seperti pedang atau alat tajam lainnya. Nah, untuk kurban itu berasal dari bahasa Arab yang artinya qoriba, ya'rufu. Kata kurban berasal kurbanannya berarti zakat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha pada dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, dasar hukumnya yaitu sunnah muakkad bagi yang bagian Islam dan mampu, dan hukum kurban bisa menjadi wajib apabila kurban karena nazar atau janji. Nah, untuk selanjutnya kita akan menonton video terlebih dahulu dan kalian bisa mengantisipasi dari isi video tersebut ya. Nanti ibu bagi kelompok. Ya, Bu.
Sudah lihat kan? Ya, Bu. Kalian bisa mengambil isi dari video tersebut tidak? Insya Dan di sini ibu akan bagi dua kelompok. Untuk kelompok pertama bagian depan dan untuk kelompok kedua itu bagian belakang dan kelompok yang ketiga bagian belakang lagi. Bagi Ibu beri waktu 15 menit, apakah cukup? Nah, untuk kelompok satu bisa maju terlebih dahulu. Untuk pertanyaan untuk kelompok 1, analisa mimpi Nabi Ibrahim dan bagaimana mimpi tersebut menunjukkan ujian keimanan yang luar biasa. Dijelaskan pula bagaimana reaksi Ismail menunjukkan ketaatan dan keikhlasan yang mendalam. Jawaban dari kelompok 1, mimpi Nabi Ibrahim bukanlah mimpi biasa, melainkan wahyu atau perintah langsung dari Allah yang harus ditaati. Kemudian isi mimpi tersebut adalah perintah untuk mengorbankan putranya yaitu Ismail yang sangat dicintainya, yang merupakan ujian keimanan yang sangat berat. Bayangkan mengorbankan sesuatu yang paling berharga yaitu anak sendiri yang sangat dicintai membutuhkan ketaatan dan keikhlasan yang luar biasa. Ujian ini menguji seberapa besar cinta dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Apakah cinta kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada dunia? Reaksi Ismail itu luar biasa ketika mendengar perintah dari ayahnya. Ismail tidak menolak atau memberontak. Ia malah menunjukkan ketaatan dan keikhlasan yang mendalam dengan berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku akan bersabar dan taat." Pernyataan ini menunjukkan penerimaan dan keikhlasan Ismail yang luar biasa terhadap perintah Allah yang disampaikan melalui ayatnya. Kedua tokoh ini, Ibrahim dan Ismail, menunjukkan teladan yaitu ketaatan dan keikhlasan yang patut diteladani oleh umat manusia. Baik, buat Mbak Nabila. Untuk kelompok nomor 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Yang pertanyaannya tentang jelaskan bagaimana penggantian Ismail dengan seekor domba dalam peristiwa kurban Nabi Ibrahim. Bagaimana peristiwa ini mengajarkan tentang pengorbanan dan rahmat Allah. Jawabannya, penggantian Ismail dengan seekor domba bukanlah pengurangan nilai pengorbanan, bukan pengurangan nilai pengorbanan, melainkan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan pengorbanan Ismail, tetapi Allah ingin melihat seberapa besar ketaatan dan keikhlasan mereka. Penggantian ini menunjukkan bahwa Allah menerima pengorbanan yang ikhlas meskipun dalam bentuk yang berbeda. Peristiwa ini mengajarkan tentang arti pengorbanan yang sebenarnya. Pengorbanan bukan hanya tentang memberikan sesuatu yang berharga secara materi, tetapi juga tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia selalu memberikan jalan keluar dari rahmat bagi hambanya yang beriman dan berikhtiar. Domba yang dikorbankan menjadi simbol pengorbanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi dasar pelaksanaan ibadah kurban hingga saat ini. Beri aplaus. Untuk tugas selanjutnya, Ibu akan menambahkan nilai untuk kalian sebagai tugas pribadi. Ibu ada permainan. Nanti kayaknya bisa mengisi dan linknya sudah kirim di grup ya. Ya. Yuk.
Langsung mulai nggak ya? Oke ya. Kita mulai. Ini gampang kok, soalnya 5 saja. Ini yang namanya Mbak Bella siapa? Ayo maju. Ini oleh Yang kedua Alessa. Saya. Yang kelima adalah siapa ini? Ya. Tasni. Makasih Bu. Ya. Kompak. Terima kasih. Yang kedua siapa? Jokowi. Bapak Juliet siapa ini? Juliet. Nah, terus ya. Nah. Terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Ya, Bu. Untuk tugas minggu depan kalian membuat mini mapping mengenai akikah. Ya. Untuk Ya. mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.